Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Embasri, tempat di mana Embasri cerita tentang cerita teman dan tetangga Embasri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Embasri kali ini. Sebelum itu Embasri minta tolong like dan subscribe channel Embasri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Udara di ruang makan keluarga malam itu terasa dingin dan menusuk. Jauh lebih dingin dari AC yang menyala di sudut ruangan. Meja makan mahoni yang biasanya menjadi pusat tawa dan kehangatan, kini terasa seperti medan perang yang dipenuhi ranjau. Karina duduk di seberang suaminya, Bimo, mencoba menikmati hidangan sate lilit yang menjadi favoritnya. Namun, setiap sendok makanan terasa hambar di lidahnya, terhalang oleh atmosfer tegang yang diciptakan oleh Ibu Wati, sang mertua. Karina, kamu sudah setahun menikah dengan Bimo. Ibu kira kamu sudah punya rencana untuk menunda bekerja. Bukannya apa-apa, tapi kan pekerjaanmu itu, ya, gitu-gitu aja. Tidak sebanding dengan Bimo, sindir Ibu Wati, suaranya halus namun setajam sembilu. Karina meletakkan sendoknya, mencoba tersenyum. Ibu, pekerjaan saya di bidang desain grafis ini sangat saya cintai. Dan perusahaan saya juga lumayan besar, kok. Lagi pula, saya tidak merasa harus setara dengan Bimo, Bu. Kami saling mendukung. Saling mendukung? Bukannya kamu yang selalu merepotkan Bimo? Uangmu kan tidak banyak. Sedangkan Bimo, dia punya perusahaan sendiri. Jangan jadikan pekerjaanmu itu alasan untuk tidak memberikan cucu untuk ibu. Balas Ibu Wati, matanya menatap tajam, seolah Karina adalah penjahat yang harus dihukum. Bimo, yang duduk di samping ibunya, hanya diam. Matanya sesekali melirik Karina, namun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sikapnya ini adalah penderitaan Karina selama ini. Bimo, yang biasanya manis dan penuh perhatian, akan berubah menjadi pria yang tidak berdaya setiap kali ibunya mulai menyindir Karina. Karina tahu bahwa Bimo mencintainya, tetapi cinta itu seolah-olah tidak cukup kuat untuk melindunginya dari omongan Ibu Wati. Bimo, ayo minum supmu. Jangan dingin-dingin. Kalau dingin nanti tidak enak, kata Ibu Wati, mengalihkan perhatian dari Karina ke Bimo, seolah ingin menunjukkan bahwa putranya adalah prioritasnya. Bimo mengangguk, lalu mulai menyendok sup ayam di mangkuknya. Karina melihat Bimo dengan pandangan penuh harap. Harapannya, Bimo akan membelanya, mengatakan sesuatu kepada ibunya untuk menghentikan sindiran-sindiran itu. Namun, harapan itu hancur saat Bimo hanya diam. Ibu benar, Karina, kata Bimo tiba-tiba, suaranya pelan. Sebaiknya kamu berhenti bekerja saja. Fokus urus rumah dan punya anak. Ibuku sudah terlalu tua untuk menunggu cucu. Hati Karina terasa seperti dihantam palu godam. Kata-kata itu, kata-kata yang diucapkan oleh suaminya sendiri, terasa lebih menyakitkan dari semua sindiran Ibu Wati. Bimo, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Kamu tahu betapa kerasnya aku bekerja untuk mencapai posisiku sekarang. Balas Karina, suaranya bergetar menahan amarah dan kekecewaan. Apa yang harus aku lakukan, Karina? Ibu tidak setuju dengan pekerjaanmu. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan ibu? Bimo balik bertanya, matanya menatap Karina dengan tatapan lelah. Bimo, ini hidupku. Ini karierku. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri, Karina berkata, mencoba menahan diri agar suaranya tidak meninggi. Hidupmu? Hidupmu sekarang adalah hidup kami berdua, Karina. Kamu harus memikirkan kami. Kamu harus memikirkan ibu. Bimo berteriak, suaranya meninggi. Kamu terlalu egois. Air mata mulai menggenang di mata Karina. Ini bukan Bimo yang ia kenal. Ini adalah Bimo yang dipengaruhi oleh ibunya. Bimo yang lemah dan tidak berani melawan ibunya. Sudah. Jangan bertengkar di meja makan. Ibu Wati menengahi, namun matanya memancarkan kepuasan. Ia berhasil membuat Bimo membela dirinya, bukan membela Karina. Lebih baik kita makan. Jangan biarkan supnya dingin. Karina mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri.
Ia tidak ingin lagi terlibat dalam perdebatan yang tidak ada habisnya ini. Ia hanya ingin pulang, pergi dari rumah ini, dan melupakan semua yang terjadi. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan ada kejadian yang jauh lebih buruk dari semua sindiran dan perdebatan itu. Malam itu, jamuan makan malam keluarga berubah menjadi neraka. Setelah perdebatan sengit dengan Bimo, Karina memilih diam. Ia hanya memandangi piringnya, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh. Bimo, di sisi lain, terlihat tidak peduli. Ia makan dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara Ibu Wati, sang mertua, masih terus menyindir Karina, meskipun Karina sudah tidak merespons. Lihat, Bimo, bagaimana bisa kamu tahan dengan wanita seperti itu? Dicereweti sedikit langsung diam. Tidak punya nyali sama sekali, sindir Ibu Wati, menatap Karina dengan jijik. Seharusnya kamu menikah dengan wanita yang sekelas denganmu. Bukan wanita yang hanya bisa merengek dan merajuk. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk jantung Karina. Ia mengepalkan tangannya di bawah meja, mencoba menahan amarah yang mendidih. Bimo, di samping ibunya, hanya diam. Ia tidak membela Karina, bahkan tidak meliriknya. Ia hanya menundukkan kepala, fokus pada makanannya, seolah-olah ia tidak mendengar apa-apa. Bimo, katakan sesuatu padanya. Karina memohon, suaranya bergetar. Aku istrimu. Bimo mendongak, menatap Karina dengan tatapan kosong. Apa yang harus aku katakan? Ibumu benar, Karina. Kamu terlalu sensitif. Seharusnya kamu tidak membesarkan masalah kecil seperti ini. Kata-kata itu, sekali lagi, terasa lebih menyakitkan dari semua sindiran Ibu Wati. Karina merasa sangat hancur dan dikhianati. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Ia bangkit dari kursinya, menatap Bimo dan Ibu Wati. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua menghina aku lagi. Aku akan pulang, kata Karina, suaranya penuh amarah. Ibu Wati tersenyum sinis. Pulang? Kenapa? Karena kamu tidak tahan dengan kebenaran? Seharusnya kamu bersyukur punya suami yang kaya sepertimu. Bukannya berterima kasih, kamu malah melawan. Dasar tidak tahu diri. Karina merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Cukup, Ibu. Aku sudah cukup sabar dengan semua sindiranmu. Aku bukan boneka yang bisa kalian atur-atur. Kurang ajar, teriak Ibu Wati, wajahnya memerah karena marah. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh menantunya sendiri. Berani-beraninya kamu melawan ibu. Kamu tidak tahu siapa aku. Hah. Ibu Wati bangkit dari kursinya. Di depannya, ada semangkuk sup ayam panas yang masih mengepul. Karina, yang sudah berdiri, menatap Ibu Wati dengan waspada. Ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Kau menantuku, Karina. Aku berhak mengatur hidupmu. Kau harus tunduk padaku, teriak Ibu Wati, suaranya meninggi. Karina menolak. Tidak, Ibu. Aku bukan milikmu. Aku adalah diriku sendiri. Aku tidak akan tunduk pada siapapun. Lancang, teriak Ibu Wati, matanya memancarkan kebencian. Tanpa ragu, ia meraih mangkuk sup panas di depannya. Karina, yang melihatnya, mencoba menghindar, namun sudah terlambat. Biur. Sup ayam panas itu menyiram tubuh Karina. Perihnya terasa hingga ke tulang. Karina terpekik kaget, lalu jatuh terduduk di lantai. Sup panas itu mengenai wajahnya, lehernya, bahunya, dan juga tangannya. Kulitnya terasa terbakar, memerah, dan melepuh. Perihnya luar biasa. Semua orang di meja makan terkejut. Bimo, yang tadinya hanya diam, kini bangkit dari kursinya, matanya membelalak tidak percaya. Ia melihat Karina yang terduduk di lantai, menangis menahan sakit, dan tubuhnya yang basah oleh sup. Karina. Ya Tuhan. Bimo berteriak, berjongkok di depan Karina, mencoba menyentuh tangannya. Namun, Karina menolak. Ia menepis tangan Bimo, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku, Bimo.
Bimo terdiam. Ia melihat ibunya yang berdiri di dekat meja makan, wajahnya masih memerah karena marah, namun ada sedikit rasa takut dan penyesalan di matanya. Ia melihat Karina yang menangis menahan sakit, dan ia sadar, ia sudah terlambat. Ia tidak bisa lagi memperbaiki semuanya. Ini semua salahmu, Bimo. Kenapa kamu tidak membela aku? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Teriak Karina, suaranya parau karena sakit. Bimo hanya diam. Ia tidak bisa menjawab. Ia tahu, ia bersalah. Ia bersalah karena tidak membela istrinya. Ia bersalah karena membiarkan ibunya menyakiti Karina. Karina bangkit dari kursinya, matanya menatap tajam ke arah Ibu Wati. Ibu Wati, kau akan menyesal? Bisiknya, suaranya penuh amarah. Ia lalu menatap Bimo, air matanya mengalir deras. Bimo, aku menceraikanmu, katanya, suaranya tegas dan mantap. Aku menceraikanmu. Hari ini, detik ini juga, aku menceraikanmu. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Bimo tertegun, matanya membelalak tidak percaya. Ibu Wati juga terkejut. Mereka tidak menyangka, Karina akan seberani itu. Karina, jangan bicara sembarangan. Bimo berteriak, mencoba meraih tangan Karina. Namun, Karina menepisnya. Aku tidak main-main, Bimo. Aku menceraikanmu. Kau telah menghancurkan hidupku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ia lalu berjalan keluar dari ruang makan, meninggalkan Bimo dan Ibu Wati yang masih terdiam. Air mata mengalir di pipinya, namun di matanya, ada tekad yang membara. Ia akan membuat mereka menyesal. Ia akan membuat mereka membayar mahal atas semua perbuatan mereka. Perih. Itu adalah satu-satunya sensasi yang mampu dirasakan Karina. Perih yang membakar kulit di wajah, leher, dan bahunya. Lebih dari itu, perih yang menusuk jantungnya, menembus setiap lapis pertahanan emosinya. Ia terjatuh di lantai, merintih menahan sakit. Aroma sup yang tadinya menggugah selera kini berubah menjadi bau pengkhianatan yang memuakkan. Kepalanya terasa pening, tubuhnya gemetar bukan hanya karena sup panas, tetapi karena syok. Ia melihat ke sekeliling, dan pemandangan yang tersaji membuat hatinya semakin hancur. Bimo, suaminya, yang seharusnya menjadi pelindungnya, kini hanya berdiri kaku, matanya terbelalak tak percaya. Ibu Wati, sang mertua, masih memegang mangkuk kosong. Wajahnya memerah karena amarah, namun ada secercah kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Karina menepis tangan Bimo yang mencoba menyentuhnya. Jangan sentuh aku. Suaranya serak, penuh kebencian. Jangan sentuh aku. Bimo tertegun. Ia menarik tangannya, wajahnya menunjukkan kebingungan dan keputusasaan. Karina, aku tidak tahu ibu akan melakukan itu. Aku minta maaf, katanya terbata-bata. Maaf? Maaf untuk apa? Karina berteriak, air matanya bercampur dengan sisa-sisa sup di wajahnya. Maaf karena kamu tidak melakukan apa-apa saat ibumu menghinaku? Maaf karena kamu diam saja saat ibumu menyiram sup panas ke tubuhku? Bimo, kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan sup panasnya, bukan kata-kata ibumu. Tapi kamu. Kamu yang diam. Bimo menunduk. Ia tidak bisa membantah. Ia memang diam. Ia membiarkan ibunya menyakiti istrinya, lagi dan lagi. Ia adalah suami yang pengecut. Aku? Sudah cukup. Tidak ada lagi kata-kata. Karina memotongnya, berusaha bangkit dengan sisa-sisa kekuatannya. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak akan lagi menjadi bulan-bulanan ibumu. Aku tidak akan lagi menjadi istri dari seorang pengecut yang tidak bisa melindungi istrinya sendiri. Ibu Wati, yang tadinya hanya diam, kini menyela dengan suara sinis. Menantu macam apa kau ini? Disiram sup saja sudah merengek. Dasar wanita manja. Seharusnya kau bersyukur karena aku tidak menyirammu dengan air mendidih. Kata-kata itu membuat darah Karina mendidih. Ia menatap Ibu Wati dengan tajam, matanya memancarkan amarah yang membara. Kau akan menyesal, Ibu Wati. Kau akan menyesal atas semua perbuatanmu. Kemudian,
Ia mengalihkan pandangannya kepada Bimo, suaminya. Pria yang ia cintai. Pria yang telah ia nikahi. Pria yang kini hanya seorang asing baginya. Bimo, katanya, suaranya pelan namun penuh kepastian. Aku menceraikanmu. Keheningan melanda ruang makan. Bimo, Ibu Wati, dan seluruh keluarga yang hadir tertegun, seolah waktu berhenti berputar. Kata-kata itu, sederhana namun penuh makna, menggantung di udara. Bimo tertegun, matanya membelalak tidak percaya. Karina, jangan bicara sembarangan. Kamu sedang emosi, katanya, mencoba meredakan situasi. Aku tidak main-main, Bimo, Karina berkata, suaranya tegas dan mantap. Aku menceraikanmu. Kau telah menghancurkan hidupku. Kau telah mengkhianati kepercayaanku. Dan yang paling parah, kau telah membiarkan ibumu menyakitiku. Karina melangkah perlahan, melewati Bimo yang masih terdiam di depan kursi. Ia berjalan keluar dari ruang makan, meninggalkan keheningan dan kebingungan yang mencekam. Di kepalanya, ia hanya memikirkan satu hal, pulang. Pulang ke rumahnya, ke tempat yang aman, jauh dari Bimo dan ibunya. Ia berjalan ke arah kamarnya, mengambil koper besar, dan mulai memasukkan barang-barangnya. Pakaian, buku-buku, dan beberapa barang pribadi yang memiliki nilai sentimental baginya. Ia tidak peduli dengan perhiasan atau barang-barang mewah lainnya. Semua itu tidak ada artinya lagi baginya. Yang ia butuhkan hanyalah kebebasan. Bimo, yang baru tersadar, mengikuti Karina ke dalam kamar. Karina, tolong jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, katanya, mencoba menghentikan Karina. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Bimo. Semuanya sudah jelas. Kau telah memilih ibumu, dan aku telah memilih diriku sendiri. Balas Karina, tanpa menoleh. Kau telah menghancurkan semua yang kita bangun. Aku tidak bisa lagi hidup denganmu. Aku tidak bisa lagi mencintaimu. Bimo mencoba memegang tangan Karina, namun Karina menepisnya dengan kasar. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku lagi. Teriaknya, suaranya penuh amarah. Kau tidak punya hak lagi atas diriku. Bimo terdiam. Ia melihat Karina yang sibuk memasukkan barang-barangnya ke dalam koper, wajahnya yang penuh luka, matanya yang memancarkan kebencian. Ia tahu, ia telah kehilangan Karina. Ia telah kehilangan wanita yang ia cintai. Ia telah kehilangan segalanya. Karina menarik koper besar miliknya dan berjalan keluar kamar. Ia tidak menoleh lagi ke arah Bimo. Ia juga tidak melihat ke arah ruang makan yang masih dipenuhi keheningan. Ia hanya berjalan lurus, keluar dari rumah itu, dan menutup pintu di belakangnya. Suara pintu yang tertutup itu terdengar seperti suara palu yang menghancurkan semua kenangan indah yang pernah ia miliki bersama Bimo. Karina berjalan ke mobilnya, menyalakannya, dan melaju kencang meninggalkan rumah yang selama ini ia sebut rumah. Air mata mengalir deras di pipinya, namun di hatinya, ada tekad yang membara. Ia akan membuat mereka menyesal. Ia akan membuat Bimo dan Ibu Wati membayar mahal atas semua perbuatan mereka. Mobil Karina melaju kencang di jalanan kota yang sepi. Pikirannya kalut, namun di balik semua itu, ada tujuan yang jelas. Ia tidak akan pulang ke rumah yang ia tinggali bersama Bimo. Ia akan pulang ke rumah orang tuanya, ke tempat yang ia tahu akan memberikan perlindungan dan dukungan penuh padanya. Setibanya di rumah orang tuanya, Karina langsung disambut oleh ibunya, Ibu Rini, yang terkejut melihat kondisi putrinya yang kacau balau. Wajahnya penuh luka melepuh, matanya sembab, dan pakaiannya kotor. Karina, ya Tuhan, ada apa denganmu? Teriak Ibu Rini, langsung memeluk putrinya. Karina menangis di pelukan ibunya, menceritakan semua yang terjadi. Dari awal sindiran Ibu Wati, perdebatan dengan Bimo, hingga insiden sup panas yang menyakitkan. Ibu Rini mendengarkan dengan seksama, matanya berkaca-kaca. Anakku, kenapa kamu tidak langsung pulang saja? Kenapa kamu biarkan mereka menyakitimu? Tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Ayahnya, Pak Bambang, juga datang, wajahnya menunjukkan kemarahan yang mendalam. Bimo, berani-beraninya dia membiarkan ibunya menyakiti anakku.
Ini tidak bisa dimaafkan, teriaknya, mengepalkan tangan. Karina menenangkan ayahnya. Aku sudah menceraikannya, ayah. Aku sudah menceraikannya, katanya, suaranya serak. Bagus. Keputusan yang ayah akan mendukungmu sepenuhnya, kata Pak Bambang, memeluk putrinya. Kita akan membuat mereka menyesal atas perbuatan mereka. Pagi berikutnya, Bimo dan Ibu Wati datang ke rumah Karina. Mereka membawa bunga dan buah-buahan, mencoba meminta maaf. Ibu Wati terlihat sedikit menyesal, namun Bimo masih terlihat bingung dan tidak yakin. Karina, tolong maafkan Ibu. Ibu tidak sengaja. Ibu hanya emosi, kata Ibu Wati, mencoba memegang tangan Karina. Ibu tidak bermaksud menyakitimu. Tidak sengaja? Ibu Wati, kau sengaja menyiram sup itu ke tubuhku. Kau sengaja ingin menyakitiku, balas Karina, suaranya dingin. Maafmu tidak ada artinya lagi bagiku. Karina, aku mohon. Jangan cerai. Aku mencintaimu, kata Bimo, menatap Karina dengan tatapan memohon. Kita bisa perbaiki semuanya. Perbaiki? Bimo, semua sudah hancur. Kau telah menghancurkan semuanya dengan diammu. Balas Karina, suaranya penuh amarah. Kau membiarkan ibumu menyakitiku. Kau membiarkan ibumu menghinaku. Dan kau masih berharap aku bisa mencintaimu. Bimo dan Ibu Wati terdiam. Mereka tidak menyangka, Karina akan seberani ini. Mereka tidak menyangka, Karina akan melawan mereka. Karina, kamu jangan terlalu emosi. Kamu harus memikirkan reputasi keluarga. Jika kamu menceraikan Bimo, kamu akan dicap sebagai wanita yang tidak tahu diri. Ancam Ibu Wati, suaranya kembali sinis. Lagi pula, Bimo itu suamimu. Kamu tidak akan bisa hidup tanpa dia. Kata-kata itu membuat darah Karina mendidih. Reputasi? Apa yang lebih buruk dari reputasi seorang wanita yang disakiti oleh mertua dan suaminya sendiri? Dan hidup tanpa Bimo? Aku sudah terbiasa. Aku sudah hidup tanpa Bimo, meskipun dia ada di sisiku. Pak Bambang, yang sedari tadi hanya diam, kini menyela. Kalian berdua, silakan pergi dari rumah ini. Saya tidak akan membiarkan kalian menyakiti putri saya lagi. Bimo, jika kamu berani menyakiti anak saya lagi, saya tidak akan segan-segan menyeretmu ke kantor polisi. Bimo dan Ibu Wati terkejut. Mereka tidak menyangka, Pak Bambang akan seberani itu. Mereka tidak punya pilihan selain pergi, meninggalkan bunga dan buah-buahan yang mereka bawa. Setelah mereka pergi, Karina merasakan sedikit kelegaan. Ia tahu, ia telah mengambil keputusan yang tepat. Ia tidak akan lagi menjadi korban dari keluarga Bimo. Ia akan bangkit, berjuang, dan membuat mereka menyesal. Ayah, Ibu, aku ingin menyewa pengacara, kata Karina, suaranya mantap. Aku ingin menceraikan Bimo, dan aku ingin membuat mereka membayar atas semua penderitaan yang mereka berikan kepadaku. Tentu, Nak. Ayah akan carikan pengacara terbaik, kata Pak Bambang, memeluk putrinya. Ayah akan mendukungmu sepenuhnya. Karina tersenyum. Ia merasa tidak sendirian. Ia memiliki keluarga yang mencintainya, yang melindunginya. Ia tahu, ia akan berhasil. Ia akan membuat Bimo dan Ibu Wati menyesal. Ia akan membuat mereka membayar mahal atas semua perbuatan mereka. Keputusan Karina untuk menyewa pengacara bukanlah sebuah langkah emosional, melainkan strategi yang telah ia pikirkan matang-matang. Ia tidak hanya ingin keluar dari neraka pernikahannya, tetapi juga memastikan Bimo dan Ibu Wati membayar mahal atas setiap tetes air mata dan luka yang mereka sebabkan. Atas rekomendasi sang ayah, Pak Bambang, Karina bertemu dengan Nyonya Anindita, seorang pengacara litigasi yang terkenal dengan ketegasan dan kecerdikannya. Nyonya Anindita, seorang wanita parubaya dengan rambut yang disanggul rapi dan sorot mata yang tajam, menyambut Karina di kantornya yang mewah. Karina, saya sudah mendengar cerita Anda dari ayah Anda. Ini bukan hanya kasus perceraian biasa. Ini adalah kasus kekerasan fisik dan mental, kata Nyonya Anindita, suaranya tenang namun penuh otoritas. Kita akan menuntut mereka tidak hanya dalam perceraian,
tetapi juga dalam kasus perdata terpisah untuk ganti rugi atas kekerasan yang Anda alami. Karina merasa sedikit lega. Ia merasa menemukan sekutu yang kuat. Selama beberapa jam, Karina menceritakan setiap detail dari pernikahannya, dari sindiran-sindiran kecil Ibu Wati hingga insiden sup panas yang menjadi puncak dari semua penderitaannya. Nyonya Anindita mencatat setiap detail dengan cermat, sesekali bertanya untuk mendapatkan klarifikasi. Ia juga memeriksa luka bakar di tubuh Karina, mengambil foto sebagai bukti. Ini adalah bukti fisik yang paling kuat, kata Nyonya Anindita, menunjuk ke luka di bahu Karina. Kita akan meminta rekam medis dari rumah sakit yang merawat Anda. Itu akan menjadi bukti tak terbantahkan di pengadilan. Selama beberapa minggu berikutnya, tim Nyonya Anindita bekerja keras mengumpulkan bukti. Karina, yang kini tinggal bersama orang tuanya, juga aktif membantu. Ia menemukan beberapa rekaman suara di ponselnya saat Bimo dan Ibu Wati bertengkar dengannya. Rekaman-rekaman itu jelas menunjukkan betapa merendahkannya perlakuan mereka terhadap Karina, dan betapa Bimo seringkali diam saja atau bahkan membela ibunya. Karina juga mengumpulkan semua pesan teks dan email yang berisi sindiran dari Ibu Wati. Bukti-bukti ini sangat membantu, kata Nyonya Anindita saat Karina menyerahkan semua data tersebut. Kita akan membuktikan kepada hakim bahwa ini bukan hanya perceraian biasa. Ini adalah kasus di mana Anda adalah korban dari kekerasan mental dan emosional yang sistematis. Namun, Bimo dan Ibu Wati tidak tinggal diam. Merasa terpojok dan terancam, mereka mulai melancarkan serangan balasan. Mereka menyewa pengacara mereka sendiri dan mulai menyebarkan rumor buruk tentang Karina. Mereka mengatakan Karina adalah wanita yang matre, ambisius, dan tidak tahu diri. Mereka bahkan mencoba menyebarkan cerita palsu tentang Karina yang berselingkuh dari Bimo. Karina hanya ingin menguasai harta Bimo, kata Ibu Wati di depan teman-teman arisannya. Dia sudah tidak punya malu. Namun, reputasi Karina di lingkup profesional dan sosialnya sangat kuat. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas, pekerja keras, dan berintegritas tinggi. Teman-teman dan rekan-rekan kerjanya tidak percaya dengan rumor tersebut. Mereka justru memberikan dukungan penuh kepada Karina. Bahkan, beberapa teman dekat Bimo yang tahu bagaimana perlakuan Ibu Wati terhadap Karina, kini menjauh dari Bimo. Bimo, kamu ini bodoh. Kenapa kamu membiarkan ibumu menghina Karina? Sekarang, semua orang di kantor juga tahu, kata salah satu teman Bimo. Itu semua bohong. Karina yang memulai semuanya, teriak Bimo, merasa terpojok. Halah, Bimo. Aku tahu ibumu seperti apa. Seharusnya kamu itu membela istrimu, bukan ibumu, balas temannya, dan segera pergi meninggalkan Bimo yang terdiam. Bimo yang merasa tertekan, mulai melakukan kesalahan di perusahaan. Ia kehilangan fokus, dan beberapa proyek pentingnya terbengkalai. Ibu Wati, yang tadinya merasa menang, kini mulai panik. Perusahaan Bimo, yang menjadi sumber kekayaan mereka, kini mulai goyah. Sementara itu, tim pengacara Karina berhasil menemukan bukti penting yang menjadi titik balik dalam kasus ini. Mereka menemukan adanya beberapa transaksi keuangan mencurigakan dari rekening Bimo ke rekening pribadi Ibu Wati, dan juga ke rekening perusahaan yang dikelola Ibu Wati. Transaksi-transaksi ini dilakukan tanpa sepengetahuan Karina, padahal itu adalah uang bersama hasil jerih payah Bimo dan Karina. Ini jelas penggelapan, Karina, kata Nyonya Anindita dengan suara penuh kemenangan. Bimo tidak hanya menganiaya Anda secara mental dan fisik, tetapi juga secara finansial. Kita akan menggunakan bukti ini untuk menuntut ganti rugi yang besar dari mereka. Karina terkejut. Ia tidak menyangka Bimo akan sejahat itu. Ia tidak menyangka suaminya akan menguras harta mereka untuk ibunya. Rasa sakit hati dan amarahnya kini semakin membara. Ia tidak lagi melihat Bimo sebagai suami yang lemah, tetapi sebagai musuh yang harus ia kalahkan. Ia tidak akan mundur. Perang telah dimulai, dan ia akan memastikan ia keluar sebagai pemenang. Ruang sidang kembali menjadi saksi bisu dari drama yang telah lama terpendam. Karina, Bimo, dan Ibu Wati duduk di kursi mereka masing-masing, menunggu keputusan hakim. Namun,
Kali ini, posisi mereka telah terbalik. Bimo dan Ibu Wati yang tadinya berkuasa, kini terlihat terpojok. Wajah mereka pucat, mata mereka penuh ketakutan. Sementara Karina, yang tadinya terlihat rapuh, kini duduk tegak, penuh dengan percaya diri. Silakan, Nyonya Anindita. Sampaikan argumen Anda, kata hakim, mengangguk ke arah pengacara Karina. Nyonya Anindita berdiri, memegang setumpuk dokumen. Ia mulai memaparkan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Yang mulia, kami memiliki bukti rekam medis yang menunjukkan bahwa klien saya, Karina, mengalami luka bakar tingkat 2 akibat disiram sup panas oleh Ibu Wati. Kami juga memiliki rekaman suara dan pesan teks yang menunjukkan adanya kekerasan mental dan verbal yang sistematis dari Ibu Wati, yang ironisnya, selalu didukung oleh terdakwa Bimo. Ruang sidang menjadi hening. Ibu Wati terkejut, matanya membelalak tidak percaya. Bimo menunduk, wajahnya memerah karena malu. Selain itu, Yang Mulia, kami juga memiliki bukti transaksi keuangan yang menunjukkan bahwa terdakwa Bimo telah menguras uang dari rekening bersama mereka tanpa sepengetahuan Karina, dan mengalihkannya ke rekening pribadi Ibu Wati dan perusahaan yang dikelola Ibu Wati. Ini adalah penggelapan yang jelas, Nyonya Anindita melanjutkan, suaranya tegas. Dengan demikian, kami meminta Yang Mulia untuk mengabulkan gugatan cerai klien kami, dan memerintahkan terdakwa Bimo untuk membayar ganti rugi sebesar 10 miliar rupiah atas kerugian fisik, mental, dan finansial yang dialami klien kami. Pengacara Bimo mencoba melawan. Yang Mulia, klien saya tidak sengaja melakukan semua itu. Ia hanya emosi. Dan masalah keuangan, itu adalah urusan rumah tangga mereka. Karina seharusnya tidak membawa masalah itu ke pengadilan. Namun, Nyonya Anindita dengan cepat memotongnya. Keberatan, Yang Mulia. Kekerasan fisik bukanlah emosi yang bisa dimaafkan. Dan penggelapan uang bukanlah urusan rumah tangga biasa. Ini adalah tindak pidana. Hakim mengangguk, mengabulkan keberatan Nyonya Anindita. Pengacara Bimo terdiam, tidak bisa lagi membela kliennya. Bimo dan Ibu Wati saling melirik, wajah mereka menunjukkan keputusasaan. Mereka tidak menyangka Karina akan melawan sekuat ini. Mereka tidak menyangka Karina akan membawa semua bukti itu ke pengadilan. Hakim kemudian meminta Karina untuk memberikan kesaksian terakhirnya. Karina berdiri, menatap Bimo dan Ibu Wati dengan tenang. Yang Mulia, saya tidak pernah meminta banyak dari pernikahan ini. Saya hanya meminta cinta dan dukungan. Namun, yang saya dapatkan hanyalah penghinaan, kekerasan, dan pengkhianatan, katanya, suaranya bergetar namun penuh kekuatan. Saya mencintai Bimo, namun cinta itu hancur karena ia tidak pernah berani membela saya. Saya tidak ingin lagi hidup dengan rasa takut. Saya hanya ingin kebebasan dan keadilan. Air mata Bimo mulai mengalir. Ia menunduk, tidak sanggup menatap mata Karina. Ia menyadari semua kesalahannya. Ia menyadari betapa bodohnya ia telah membiarkan ibunya menyakiti wanita yang ia cintai. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Setelah beberapa saat, hakim membacakan putusan. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Karina terhadap Bimo. Karina menghela napas lega. Ini adalah kemenangan pertamanya. Selain itu, majelis hakim juga memutuskan bahwa Bimo terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik dan mental terhadap Karina, dan terbukti melakukan penggelapan dana. Hakim melanjutkan. Oleh karena itu, majelis hakim memerintahkan Bimo untuk membayar ganti rugi kepada Karina sebesar 10 miliar rupiah. Palu hakim diketuk. Keadilan telah ditegakkan. Bimo terkejut. Ia tidak menyangka ia akan harus membayar ganti rugi sebesar itu. Ibu Wati menjerit histeris. Tidak, itu tidak adil. Dia harusnya dihukum. Namun, Bimo menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian. Ini semua salah ibu. Bisiknya, suaranya penuh amarah. Ini semua salah ibu. Karina hanya berdiri tegak. Ia tidak merasakan kepuasan. Ia hanya merasakan kelegaan. Ia telah berhasil mendapatkan keadilan,
membuat mereka menyesal, dan membangun kembali hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ia tahu, perjalanannya masih panjang, namun kini, ia siap melangkah maju. Putusan hakim adalah palu godam yang menghantam Bimo dan Ibu Wati hingga ke dasar jurang. Denda dan ganti rugi sebesar 10 miliar rupiah bukanlah jumlah yang bisa mereka dapatkan begitu saja. Harta benda mereka, yang selama ini mereka banggakan, kini harus dijual paksa untuk menutupi kerugian. Rumah mewah mereka harus dilelang, mobil-mobil sport Bimo disita, dan bahkan perusahaan Bimo, yang sudah goyah sejak awal persidangan, kini berada di ambang kebangkrutan. Bimo, yang selama ini terbiasa hidup mewah, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia pindah ke apartemen kecil milik Ibu Wati yang sudah lama tidak terpakai. Ruangannya sempit, pengap, dan jauh dari kata nyaman. Ia tidak lagi bisa pergi ke kantor dengan mobil mewah, ia harus naik taksi atau bahkan angkutan umum. Semua orang di kantornya, yang dulunya menghormatinya sebagai bos, kini menatapnya dengan tatapan kasihan dan jijik. Mereka tahu bagaimana ia memperlakukan Karina, dan mereka tahu bahwa ia pantas mendapatkan semua ini. Ini semua salahmu, Bimo, teriak Ibu Wati suatu malam, suaranya parau karena putus asa. Kenapa kamu tidak bisa mengendalikan wanita itu? Dia sudah mengambil semua harta kita. Semua? Salahku? Ini salah ibu. Kalau ibu tidak menyiramnya dengan sup, semua ini tidak akan terjadi. Bimo membentak balik. Amarahnya sudah di ujung tanduk. Ibu yang menghancurkan semua ini. Mereka bertengkar hebat, saling menyalahkan. Hubungan yang tadinya erat kini retak, digerogoti oleh kebencian dan penyesalan. Ibu Wati yang terbiasa hidup bak ratu, kini harus menghemat pengeluaran. Kartu kreditnya diblokir, uangnya habis, dan teman-teman arisannya menjauhinya. Reputasinya hancur. Tidak ada lagi yang mau bergaul dengannya. Sementara itu, Karina, dengan ganti rugi sebesar 10 miliar rupiah di tangannya, memulai strategi balas dendam yang lebih manis. Ia tidak ingin melihat mereka hancur begitu saja, ia ingin melihat mereka hancur di bawah kakinya. Dengan bantuan Nyonya Anindita, ia mulai merencanakan langkah demi langkah. Karina, uang ini bisa kamu gunakan untuk memulai bisnis baru. Atau kamu bisa berinvestasi, saran Nyonya Anindita. Aku sudah tahu apa yang harus kulakukan, Nyonya Anindita, balas Karina, matanya memancarkan tekad. Aku ingin membeli perusahaan Bimo. Nyonya Anindita terkejut. Membeli perusahaan Bimo? Tapi bukankah perusahaannya sudah diambang kebangkrutan? Justru itu, aku akan membelinya dengan harga murah. Dan setelah itu, aku akan mengendalikannya. Aku ingin melihat Bimo bekerja di bawah kendaliku, kata Karina, senyumnya dingin. Nyonya Anindita tersenyum. Ide yang bagus. Tapi kita harus melakukannya secara diam-diam. Jika Bimo dan ibunya tahu, mereka akan mencoba menghalangi. Karina mengangguk. Tentu. Aku ingin kejutan besar. Selama beberapa bulan berikutnya, Karina bekerja keras. Ia menyewa tim ahli keuangan dan pengelola saham. Dengan strategi yang cermat, ia membeli saham-saham perusahaan Bimo sedikit demi sedikit, melalui beberapa nama perusahaan fiktif yang ia dirikan. Saham-saham itu dibeli dari para pemegang saham yang putus asa, yang ingin menjual saham mereka sebelum perusahaan Bimo benar-benar bangkrut. Tidak ada yang tahu siapa pembeli misterius ini. Bimo, yang terlalu sibuk dengan masalah hukum dan keuangan pribadinya, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ia hanya melihat saham perusahaannya terus dibeli oleh entitas yang tidak dikenal, namun ia tidak curiga. Ia mengira itu hanya investor-investor kecil yang ingin mencari keuntungan. Di setiap rapat dewan direksi, suasana menjadi semakin tegang. Para direksi khawatir dengan pembeli saham misterius ini. Mereka mencoba mencari tahu siapa di baliknya, namun tidak berhasil. Bimo, yang masih menjabat sebagai CEO, tidak bisa memberikan jawaban. Posisi Bimo semakin terancam. Bimo, siapa pembeli saham misterius ini? Kita harus mencari tahu, kata salah satu direksi. Dia sudah memiliki hampir 40% saham perusahaan.
Jika dia membeli 11% lagi, dia akan menjadi pemegang saham mayoritas. Bimo hanya menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku sudah coba mencari tahu, tapi tidak ada jejaknya. Ibu Wati, yang juga memiliki saham di perusahaan Bimo, mulai merasa cemas. Ia mendesak Bimo untuk segera menjual saham yang mereka miliki, namun Bimo menolak. Ibu, kalau kita menjual saham kita sekarang, kita akan rugi besar, teriak Bimo. Ibu Wati tidak peduli. Ia sudah kehilangan segalanya, ia tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi. Namun, ia tidak punya pilihan. Saham-saham mereka sudah dibekukan oleh pengadilan sebagai jaminan ganti rugi. Karina, yang memantau situasi dari jauh, tersenyum puas. Ia tahu bahwa rencananya berjalan dengan baik. Ia tahu bahwa kejutan besar sudah di depan mata. Ia telah berhasil mengumpulkan 51% saham perusahaan Bimo. Ia adalah pemegang saham mayoritas. Ia adalah bos baru di perusahaan Bimo. Hari itu, ia mengenakan setelan blazer hitam yang elegan dan melangkah ke kantor Nyonya Anindita. Nyonya, sudah saatnya, katanya, suaranya tenang namun penuh kemenangan. Aku ingin mengadakan rapat dewan direksi hari ini juga. Aku ingin semua orang tahu siapa pemegang saham mayoritas perusahaan. Nyonya Anindita tersenyum. Tentu, Karina. Biar saya yang urus. Ini akan menjadi kejutan yang paling manis. Karina mengangguk. Ia tidak bisa lagi menahan rasa puasnya. Ia membayangkan wajah Bimo dan Ibu Wati yang terkejut, wajah mereka yang pucat, dan tatapan mata mereka yang penuh penyesalan. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Keadilan yang ia ciptakan sendiri. Kabar tentang rapat dewan direksi mendadak menyebar dengan cepat di perusahaan Bimo. Bimo sendiri merasa cemas, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia melangkah masuk ke ruang rapat, wajahnya dipenuhi kebingungan. Di sana, sudah duduk semua anggota dewan direksi, dan juga Ibu Wati, yang datang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Suasana tegang dan hening. Ada apa ini? Kenapa ada rapat mendadak? Tanya Bimo, suaranya penuh kecemasan. Siapa yang memanggil rapat ini? Semua orang di ruangan itu terdiam. Mereka hanya melirik ke arah pintu. Bimo menoleh, dan ia melihat Nyonya Anindita, pengacara Karina, berdiri di depan pintu. Di sampingnya, ada seorang wanita yang berdiri dengan tegap, penuh dengan aura kekuasaan. Wanita itu mengenakan setelan blazer hitam, rambutnya terikat rapi, dan wajahnya tanpa ekspresi. Bimo tertegun. Karina, bisiknya, suaranya nyaris tidak terdengar. Karina masuk ke ruang rapat, melangkah dengan pasti, dan duduk di kursi utama, kursi yang selama ini diduduki oleh Bimo. Ia menatap Bimo dan Ibu Wati dengan tatapan dingin, penuh kemenangan. Selamat pagi, Bimo. Selamat pagi, Ibu Wati, katanya, suaranya tenang namun penuh otoritas. Ibu Wati menjerit, apa-apaan ini? Kenapa dia ada di sini? Siapa yang mengizinkannya masuk? Diam, Ibu Wati, kata Nyonya Anindita, suaranya tegas. Karina memiliki hak untuk berada di sini. Dia adalah pemegang saham mayoritas di perusahaan ini. Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong. Bimo dan Ibu Wati terkejut. Mata mereka membelalak, wajah mereka pucat pasi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dari mana dia mendapatkan uangnya? Teriak Bimo, matanya menatap Karina dengan tatapan marah dan tidak percaya. Karina tersenyum sinis. Dari uang ganti rugi yang kau berikan kepadaku, Bimo. Bukankah itu balasan yang manis? Bimo ambruk di kursinya. Semua usahanya untuk menyembunyikan uang, untuk mengalihkan harta, kini terasa sia-sia. Ia telah memberikan uang itu kepada Karina, dan kini Karina menggunakannya untuk menghancurkannya. Ini adalah balas dendam yang paling sempurna. Karina memulai rapat. Ia berbicara tentang rencana-rencananya untuk perusahaan, tentang restrukturisasi, tentang investasi baru. Ia berbicara dengan cerdas dan lugas, menunjukkan betapa ia lebih cocok menjadi pemimpin di perusahaan itu daripada Bimo. Bimo hanya duduk diam, mendengarkan,
merasa terhina. Setelah rapat selesai, Karina memanggil Bimo ke ruangannya, ruangan yang dulunya adalah ruangan Bimo. Bimo masuk dengan ragu-ragu, wajahnya dipenuhi rasa malu dan amarah. "Apa maumu, Karina?" tanyanya, suaranya bergetar. "Aku tidak ingin apa-apa, Bimo. Aku hanya ingin kau bekerja di bawah kendaliku," balas Karina, suaranya dingin. "Aku akan memecatmu sebagai CEO. Tapi aku tidak akan memecatmu dari perusahaan. Kau akan bekerja di sini, di bawah kendaliku." Bimo terkejut. "Apa? Aku tidak mau?" teriaknya. Aku ini bosmu." Karina tersenyum sinis. "Tidak, Bimo. Kau bukan bosku. Aku bosmu. Dan jika kau tidak mau mengikuti perintahku, maka aku akan memastikan perusahaan ini bangkrut. Dan kau, Bimo, kau akan kehilangan segalanya. Bahkan uang 10 miliar yang kau berikan padaku itu hanya sebagian kecil dari total kekayaanmu saat ini yang akan kuhancurkan. Kau tidak punya pilihan." Bimo terdiam. Ia melihat tatapan Karina. Tatapan yang sama saat ia disiram sup. Tatapan yang penuh amarah, kebencian, dan dendam. Ia tahu, ia tidak bisa melawan. Selama beberapa bulan berikutnya, Bimo harus merasakan penderitaan yang ia berikan kepada Karina. Ia harus mengerjakan tugas-tugas kecil, direndahkan oleh semua orang di perusahaan, dan harus selalu melapor kepada Karina. Karina tidak pernah memberinya tugas yang mudah. Ia selalu memberinya tugas yang sulit, yang memakan waktu, dan yang membuat Bimo merasa terhina. Setiap kali Bimo datang ke ruangannya, ia selalu melihat Karina bekerja dengan cerdas dan efisien. Ia melihat Karina mengubah perusahaan yang dulunya goyah menjadi perusahaan yang sukses dan makmur. Ia melihat Karina yang tadinya hanya seorang istri, kini menjadi wanita yang kuat, berkuasa, dan dihormati. Ia menyadari betapa bodohnya ia telah menyia-nyiakan wanita seperti Karina. Suatu malam, saat ia pulang ke apartemen kecilnya, ia melihat Ibu Wati yang terdiam di sofa, wajahnya kusam dan lelah. Ia melihat Ibu Wati yang tadinya selalu menyindir Karina, kini hanya bisa terdiam dan meratapi nasibnya. Ia menyadari, ia telah kehilangan segalanya. "Ibu," katanya, suaranya bergetar. Aku menyesal." Ibu Wati hanya menoleh, menatap Bimo dengan tatapan kosong. Ia tidak menjawab. Ia hanya terus meratapi nasibnya. Bimo menunduk. Ia menyadari, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan Karina, wanita yang ia cintai. Ia telah kehilangan uangnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Dan yang paling parah, ia telah menghancurkan hidupnya sendiri, dengan tangannya sendiri. Ini adalah penyesalan yang paling dalam. Kehidupan Bimo berubah 180 derajat. Pria yang dulunya dikelilingi kemewahan, kini terhimpit di bawah bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Di perusahaan yang dulu ia pimpin, ia kini hanyalah karyawan biasa, ditempatkan di sebuah bilik kecil yang pengap. Hari-harinya diisi dengan tugas-tugas teknis yang ia pandang remeh dulu, seperti merevisi laporan keuangan, menyusun presentasi, atau membuat jadwal rapat. Ironisnya, tugas-tugas ini seringkali datang langsung dari Karina, yang kini menjadi bosnya. Karina tidak pernah menyuruhnya melakukan hal-hal yang tidak penting, tetapi ia selalu memastikan tugas-tugas itu sulit dan menantang, seolah ingin menguji seberapa jauh Bimo bisa bertahan. Bimo seringkali merasa terhina. Namun, ia tidak punya pilihan. Setiap kali ia berpikir untuk menyerah, ia teringat ancaman Karina. "Jika kau tidak mau mengikuti perintahku, maka aku akan memastikan perusahaan ini bangkrut." Ancaman itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang karyawan-karyawan lain yang bergantung pada perusahaan ini. Di sela-sela pekerjaannya, Bimo seringkali mencuri pandang ke arah ruangan Karina. Dinding kaca yang transparan itu membuatnya bisa melihat Karina dengan jelas. Ia melihat Karina yang bekerja dengan penuh semangat, berbicara dengan para direksi dan karyawan lain dengan senyum di wajahnya. Ia melihat Karina yang dulu ia anggap lemah, kini berubah menjadi wanita yang kuat, berwibawa, dan dihormati. Rekan-rekan kerjanya yang dulunya adalah anak buah Bimo,
kini menatap Karina dengan penuh kagum. Mereka menghargai kecerdasan, ketegasan, dan visi Karina untuk memajukan perusahaan. Bimo merasa sangat malu. Ia menyadari betapa bodohnya ia dulu. Ia telah menyia-nyiakan wanita hebat ini, wanita yang seharusnya menjadi partnernya. Ia telah membiarkan ibunya menghina dan menyakitinya, dan ia hanya bisa diam. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Ia teringat bagaimana Karina selalu membantunya dalam pekerjaannya, bagaimana ia selalu menjadi pendengar yang baik, dan bagaimana ia selalu memberikan dukungan penuh padanya. Ia teringat senyum Karina, tawa Karina, dan tatapan mata Karina yang penuh cinta. Semua itu kini hilang. Yang tersisa hanyalah bayangan dari masa lalu yang menyakitkan. Suatu hari, saat ia melewati koridor, ia mendengar beberapa karyawan berbicara tentang Karina. Aku tidak menyangka ibu Karina secerdas ini. Ya, dia berhasil membuat perusahaan kita kembali untung hanya dalam beberapa bulan, kata salah satu karyawan. Dia benar-benar pahlawan. Dan dia juga sangat baik. Dia selalu mendengarkan masukan dari kita, timpal karyawan lain. Tidak seperti bos yang dulu. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk jantung Bimo. Ia menunduk, melangkah cepat menuju biliknya. Ia merasa sangat terhina. Ia tahu, mereka tidak membicarakan siapa-siapa, mereka membicarakan dirinya. Bos yang dulu. Bos yang tidak becus. Malam itu, Bimo pulang ke apartemen kecilnya. Ia melihat Ibu Wati yang terdiam di sofa, wajahnya kusam dan lelah. Ibu Wati yang tadinya selalu berkoar-koar tentang harga dirinya, kini hanya bisa terdiam, meratapi nasibnya yang hancur. Teman-teman arisannya menjauh, rekening banknya kosong, dan kehormatannya hancur. Ia tidak lagi bisa menyindir siapa-siapa, ia hanya bisa menangis. Ini semua salahmu, Bimo, bisik Ibu Wati, suaranya parau. Kenapa kamu tidak bisa mengendalikan wanita itu? Kenapa kamu membiarkannya menghancurkan kita? Bimo menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ia tidak lagi marah. Ia hanya merasa lelah. Tidak, Ibu, katanya, suaranya pelan. Ini bukan salah Karina. Ini salah kita. Kita yang menghancurkan diri kita sendiri. Ibu Wati menoleh, menatap Bimo dengan bingung. Apa maksudmu? Ibu yang menghinanya, ibu yang menyakitinya, dan aku yang diam, balas Bimo, suaranya bergetar. Aku yang membiarkan semua itu terjadi. Aku yang pengecut. Dan aku yang bodoh. Aku telah kehilangan wanita terbaik dalam hidupku. Bimo berjalan ke kamarnya, meninggalkan Ibu Wati yang masih terdiam, bingung. Ia ambruk di tempat tidurnya, air mata mengalir deras di pipinya. Ia tidak lagi memikirkan uang, ia tidak lagi memikirkan harta. Ia hanya memikirkan Karina. Ia menyadari, ia tidak hanya kehilangan istrinya, ia juga kehilangan sahabatnya, partnernya, dan belahan jiwanya. Ia menyadari, ia telah menghancurkan hidupnya sendiri, dengan tangannya sendiri. Ini adalah penyesalan yang paling dalam. Pagi itu, Bimo dipanggil ke ruangan Karina. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia merasa takut, namun ia juga merasa lega. Ia tahu, permainannya sudah selesai. Ia tahu, ia sudah kalah. Ia melangkah masuk ke ruangan Karina. Di sana, sudah ada Karina yang duduk di kursi utama, matanya menatapnya dengan tenang. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam. Hanya ada ketenangan dan ketegasan. Duduk, Bimo, kata Karina, suaranya dingin namun tidak kejam. Bimo duduk di kursi di depan meja Karina, menundukkan kepalanya. Ia tidak berani menatap mata Karina. Bimo, kata Karina, memulai pembicaraan. Aku memanggilmu ke sini bukan untuk menghinamu atau merendahkanmu. Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin mengakhiri semua ini. Bimo mendongak, menatap Karina dengan bingung. Mengakhiri apa? Mengakhiri dendam ini, balas Karina, suaranya pelan. Aku sudah puas, Bimo. Aku sudah mendapatkan keadilan yang aku inginkan. Aku sudah membuktikan bahwa aku tidak selemah yang kalian kira.
Dan aku sudah melihat bahwa kalian berdua menyesali semua perbuatan kalian. Bimo terdiam. Ia tidak bisa menyangkal. Ia memang menyesal. Sangat menyesal. Aku tidak ingin lagi hidup dengan kebencian, Bimo. Aku ingin hidup dengan kedamaian, Karina melanjutkan. Oleh karena itu, aku akan memberimu dua pilihan. Bimo menunggu dengan napas tertahan. Pilihan pertama, kau bisa tetap bekerja di sini. Kau tidak lagi harus melaporkan kepadaku. Kau akan bekerja sebagai karyawan biasa, dan kau akan mendapatkan gaji yang setimpal dengan pekerjaanmu, kata Karina. Pilihan kedua, kau bisa keluar dari perusahaan ini. Aku akan memberikanmu uang pesangon, dan kau bisa memulai hidup baru di tempat lain. Kau bisa pergi dari hidupku, dan aku bisa pergi dari hidupmu. Semua terserah padamu. Bimo terkejut. Ia tidak menyangka Karina akan memberikan pilihan kepadanya. Ia tidak menyangka Karina akan seadil ini. Ia menatap Karina, mencoba mencari tahu apa yang ada di balik tatapannya. Namun, ia tidak menemukan apa-apa selain ketenangan. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita, Bimo, kata Karina, seolah bisa membaca pikiran Bimo. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Aku tidak bisa mencintai pria yang membiarkan ibunya menyakitiku. Pilihan yang aku berikan padamu ini adalah pilihan untukmu. Untuk kebaikanmu sendiri. Aku tidak lagi memiliki dendam di hatiku. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa melupakanmu. Bimo menunduk. Air matanya menetes di atas tangannya. Ia tahu, ia telah kehilangan Karina selamanya. Ia tahu, ia telah menghancurkan satu-satunya cinta yang ia miliki. Ia mengangkat kepalanya, menatap Karina dengan mata penuh penyesalan. Aku akan bekerja di sini, katanya, suaranya serak. Aku ingin belajar darimu. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Karina mengangguk. Bagus. Aku senang mendengarnya. Sekarang, kau bisa kembali ke bilikmu. Rapat Dewan Direksi akan segera dimulai. Bimo bangkit dari kursinya, berjalan keluar dari ruangan Karina. Ia tidak menoleh lagi. Ia tahu, perjalanannya sebagai suami Karina telah berakhir. Dan perjalanannya sebagai Bimo yang baru saja dimulai. Sementara itu, di apartemen kecilnya, Ibu Wati terdiam di sofa. Ia tidak lagi memiliki apa-apa. Bimo sudah menjauhinya, teman-temannya menjauhinya, dan uangnya habis. Ia sendirian, dengan segala penyesalan di hatinya. Ia menyadari, ia telah menghancurkan hidup putranya, dengan tangannya sendiri. Ia menyadari, ia telah kehilangan segalanya. Karina, di ruangannya, hanya duduk diam. Ia tidak merasakan kepuasan, ia hanya merasakan kelegaan. Ia telah berhasil mendapatkan keadilan, membuat mereka menyesal, dan membangun kembali hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ia tahu, ia telah melewati badai yang mengerikan, namun ia keluar sebagai pemenang, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Ia menatap keluar jendela, melihat kota Jakarta yang sibuk. Di luar sana, ada dunia baru yang menunggunya. Dan ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya.